Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1766. Baiklah, ayo kita berkemas dan berangkat nanti, kata Ji Tao ringan. Di antara 28 keluarga yang hadir, meskipun sebagian besar memutuskan untuk pindah, 8 atau 9 keluarga tetap memilih untuk mundur. Mungkin mereka berpikir bahwa meskipun akhirnya mereka mendapatkan harta karun itu, korbannya sudah melebihi hadiahnya, dan wajar saja mereka tidak perlu melanjutkan perjalanan. Gunung Kunlun penuh dengan bahaya dan kesulitan, dan mereka sudah menderita kerugian besar. Meskipun harta karun di alam rahasia itu sangat menarik, tampaknya menyelamatkan nyawa mereka lebih penting. Di antara mereka yang memutuskan untuk pergi adalah keluarga Gongsun dari Chang'an. Di antara 3 keluarga besar di Chang'an, keluarga Gongsun adalah yang paling lemah, sehingga mereka memilih untuk bergabung dengan keluarga Tang untuk menghadapi keluarga Li. Mungkin mereka khawatir kerugiannya akan terlalu besar jika mereka terus maju, sehingga kepala keluarga Gongsun tidak punya pilihan selain pergi demi keselamatan. Dengan demikian, keluarga Li kehilangan pesaing utama. Nona Li. Dia sangat senang karena akhirnya bertemu Li Yuying. Ternyata itu Nona Ji. Apakah kamu sudah mengemas barang bawaanmu? Ji Qian melanjutkan bertanya. Hampir selesai. Setelah semuanya dikemas, keluarga akan siap berangkat. Li Yuying mengangguk pelan. Meskipun hubungan kedua gadis itu tidak terlalu baik, keluarga Li dan keluarga Ji memiliki hubungan yang baik. Mereka mungkin bisa saling membantu di sepanjang perjalanan, dan Ji Qian tidak akan melupakan gambaran besar demi hal-hal kecil. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Lord Pluto yang agung? Seharusnya dia ada di sisimu, tanya Li Yuying balik. Dia sudah pergi. Dia pergi sebelum menyeberangi jurang. Dia pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Logikanya, kalaupun dia ingin pergi, kau pasti tidak ingin dia pergi. Li Yuying agak penasaran. Setahunya, perasaan Ji Qian terhadap Ye Shikai tidak sederhana. Ketika Ye Shikai menghilang 2 bulan lalu, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencarinya. Sekarang setelah akhirnya menemukannya, bagaimana mungkin dia membiarkan Ye Shikai pergi? Nona Li, ini urusan saya dan dia, jadi tidak perlu menjelaskannya. Ji Qian berkata dingin. Ketika ia menyebut Ye Shikai, ia merasakan penyesalan yang samar. Ia memang terlalu marah saat itu. Setelah ia marah dan melarikan diri, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Sekarang ia tidak tahu di mana Ye Shikai berada, dan bahkan jika ia tahu, ia tidak bisa pergi ke sana. Benar, Nona Ji selalu benci orang membicarakan perasaanmu dan bertanya. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya. Li Yuying melambaikan tangannya. Tapi dia menyelamatkanku di kaki gunung, jadi aku berutang budi padanya. Jika kau ingin menemukannya, keluarga Li bersedia membantu. Ji Qian tidak banyak bicara. Ia tahu Li Yuying pandai memanfaatkan orang lain dan tidak akan pernah membantu dengan tulus. Namun, keluarga Ji di Yanjing dan keluarga Li di Chang'an tidak bisa bermusuhan saat ini. Seiring perpecahan aliansi keluarga, jumlah orang tiba-tiba berkurang drastis, dan kamp pun kosong. Beberapa keluarga memilih untuk tetap tinggal dan mengirim beberapa orang kembali untuk membawa perbekalan. Mereka masih tinggal di kamp, tetapi keluarga Ji sudah memulai perjalanan. Angin dingin menusuk tulang dan suhu udara terus menurun. Hidup dan mati orang-orang yang mengikuti mereka tidak diketahui. Jiwa pedang, di sini terlalu dingin. Ye Shikai melangkah maju selangkah demi selangkah, tetapi tubuhnya sudah agak tak terkendali. Ia meneguk beberapa teguk anggur untuk menghangatkan diri. Ini adalah anggur berkualitas yang dibawanya kembali dari dinasti Qin. Namun, dengan anggur ini, setidaknya ia bisa membuktikan bahwa ia benar-benar pernah ke dinasti Qin dan itu bukan sekadar mimpi. Kalian hampir sampai di puncak gunung. Bahkan bisa kukatakan bahwa dari para praktisi yang memasuki Gunung Kunlun, kurang dari 5% yang bisa sampai di sini. Ya, kalau dia sedikit lebih lemah, dia pasti sudah mati kedinginan di jalan. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban. Tunggu sebentar, perhatikan sekelilingmu. Dao Hun tiba-tiba berteriak. Ada apa? Ada pergerakan di sekitar sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dao Hun, Ye Shikai tiba-tiba menjadi gugup. Lagi pula, tempat ini dekat dengan puncak Gunung Kunlun. Selain salju tebal, mungkin ada hal lain. Jelas tidak sesederhana itu. Wus, wus. Kedengarannya seperti suara angin, kata Ye Shikai sambil menatap sekelilingnya. Segala sesuatu di depannya tampak putih, dan salju tebal telah sangat memengaruhi penglihatannya. Ia pada dasarnya hanya bisa melihat angin dan salju, dan ia tidak bisa melihat apapun yang sedikit lebih jauh. Bukan, itu bukan hanya suara angin.
Persepsi roh pedang itu jauh lebih kuat daripada Yesikai. Ia dapat merasakan banyak hal tak kasat mata dengan indera spiritualnya. Jangan bergerak, perhatikan sekelilingmu. Yesikai mengeluarkan pedang Yuxi dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, ia merasakan sesosok melintas di balik pohon di kejauhan, lalu menghilang dalam sekejap mata. Sepertinya ada sesuatu di pohon itu, kata Yesikai. Ya, kamu harus memperhatikannya. Yesikai sendirian di sana tanpa bantuan, jadi wajar saja ia merasa gugup. Di tengah suara angin kencang, terdengar suara khusus, seperti sayap yang bergerak menembus angin. Ada seseorang di belakang. Yesikai merasakan sedikit sensasi geli di bagian belakang kepalanya. Ia menoleh tajam dan mengayunkan pedangnya. Ledakan. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Yesikai kembali terkejut ketika melihat monster di depannya. Tingginya lebih dari 2 meter, bermata merah, bersayap seperti kelelawar, tubuhnya seputih salju, dan bahkan, rambutnya pun putih bersih. 10 jari di kedua tangannya bagaikan 2 sabit, panjang dan tajam, tetapi kini hanya tersisa 1 tangan, karena tangan lainnya telah dipotong oleh Yu Shijian. Ah! Monster di depannya mengeluarkan suara tajam, seperti jeritan atau raungan. Yesikai menutup telinganya. Suara itu membuat gendang telinganya sakit. Ya Tuhan, Dao Hun, monster macam apa ini? Tanya Yesikai. Aku juga tidak tahu. Kelihatannya seperti iblis salju. Konon katanya itu monster di Gunung Kunlun, jelas Dao Hun. Yesikai merasa monster itu sangat mirip dengan manusia ngengat yang pernah ditemuinya sebelumnya. Keduanya monster bersayap, tetapi manusia ngengat itu buatan manusia. Meskipun ia tidak tahu siapa dalang di balik semua ini, Bos Sing adalah tersangka utama. Lagi pula, ia sudah lama tidak bertemu Bos Sing. Saat pertama kali datang ke Tiongkok, ia sudah membuat banyak masalah. Iblis salju, di depannya mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Hembusan angin bertiup, dan kepingan salju berterbangan di matanya. Yesikai tiba-tiba kehilangan penglihatannya. Nak, cepat lari, lebih banyak monster salju datang, Dao Hun mengingatkan. Yesikai menggosok matanya dan mendongak. Benar saja, ada ratusan monster salju yang terbang ke arahnya. Ini wilayah mereka. Yesikai tidak punya pembantu. Jika mereka bertarung, dia tidak akan punya peluang menang. Tepat saat ia hendak mengungsi, selusin monster salju menghalangi jalannya. Dalam keputusasaan, Yesikai mengeluarkan elemen api, mengalirkan kekuatan batinnya, dan langsung memuntahkan bola api. Yang mengejutkannya, monster-monster salju ini tampaknya sangat takut pada api bersuhu tinggi. Ketika mereka bertemu api terbuka, mereka langsung mundur dengan cepat. Yesikai memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungsi. Bab 1767. Hampir saja. Kami hampir terkepung. Yesikai berbaring di pojok, diam-diam mengamati pergerakan di kejauhan. Semua monster salju telah terbang menjauh, tetapi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Angin dan salju sangat kencang di sini, dan ini adalah markas mereka. Yesikai tidak punya keuntungan di sini sendirian, dan hanya bisa menunggu dan melihat. Monster-monster salju itu sudah terbang, tapi kita tidak yakin kapan mereka akan kembali. Sebaiknya kau berhati-hati. Tentu saja, tapi karena monster salju ini tidak mengejarku, itu artinya mereka tidak haus darah, tapi aku telah menyusup ke wilayah mereka. Yesikai mengeluarkan teleskop dan menemukan dinding batu di belakangnya. Seharusnya ada gua di sana. Itu mungkin habitat monster salju. Tapi, kalau kita tidak melewati daerah ini, mustahil untuk naik gunung. Yesikai sedikit malu. Dia sendirian dan ditemukan oleh monster salju begitu dia masuk. Itu menunjukkan betapa waspadanya mereka dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh angin dan salju. Sialan, umpat Yesikai. Ia akhirnya berhasil mendahului yang lain, tapi sekarang ia hanya bisa menunggu di sini. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia baru saja melihat ratusan monster salju. Siapa yang tahu berapa jumlahnya, ribuan atau bahkan puluhan ribu. Semua itu mungkin. Lagi pula, ia hanyalah satu orang. Mungkin, ia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Setiap kali ia memasuki reruntuhan, ada banyak saudara yang membantunya. Bahkan ketika ia pergi ke dinasti Qin, ia dikelilingi oleh sekelompok teman dekat. Seorang pahlawan membutuhkan 3 orang penolong. Kali ini ia sendirian dan menyadari betapa lemahnya dirinya. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu sedih. Kamu sudah melalui banyak hal, dan bukan salahmu kamu berada dalam situasi ini sekarang. Dao Hun dapat memahami pikirannya dan menghiburnya dengan cara yang langka. Juga, kau tak perlu terlalu khawatir.
Saudara-saudara dari Istana Dunia Bawah seharusnya sudah dalam perjalanan. Ya, aku juga percaya mereka, tapi aku lebih suka mereka tidak datang. Ye menghela napas. Istana ketiga sendiri adalah kekuatan eksternal. Jika pergi ke Kunlun, bahkan di bawah panji keluarga Ji, kemungkinan besar akan ada banyak masalah. Selain itu, dia sebenarnya tahu sikap Chen Yuxin terhadap istana ketiga. Ketika dia di sana sebelumnya, dia telah membujuk Chen Yuxin beberapa kali, dan Chen Yuxin tidak berbuat banyak. Namun, dia menghilang selama 2 bulan, entah apa yang terjadi selama itu. Kali ini sama saja. Ye menghilang. Akankah Chen Yuxin memanfaatkan kesempatan datang ke reruntuhan Kunlun untuk membalas dendam kepada anggota tiga aula? Sejujurnya, ia benar-benar khawatir. Chen Yuxin bukan lagi Xiao Xin yang penuh perhatian seperti dulu, tetapi ia selalu ingin menipu dirinya sendiri dan berharap Xiao Xin tidak berubah. Keraguan-raguannya secara tidak langsung menyakiti saudara-saudaranya. Jiwa pedang, apakah ada cara lain untuk melewati sini? Tanya Ye Shikai. Monster-monster salju itu hidup di sini sepanjang tahun. Akan sangat sulit untuk menghindari ketahuan oleh mereka, jadi kontak langsung tidak bisa dihindari. Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus memaksakan diri? Tidak, apa kau tidak menyadari satu hal? Monster salju ini sangat takut pada suhu tinggi, kata Daohun tiba-tiba. Sekarang setelah kau menyebutkannya, sepertinya memang benar. Aku baru saja membawa elemen api ke sini, dan mereka kabur untuk memberi jalan. Ye memikirkannya dengan saksama, dan apa yang dikatakan Daohun sepertinya memang benar. Para iblis salju telah tinggal di tanah dingin ini selama bertahun-tahun. Sayap dan bulu mereka mampu menahan dingin, dan mereka telah lama beradaptasi. Soal suhu tinggi, mereka mungkin belum pernah merasakannya sebelumnya. Belum lagi elemen api adalah harta karun yang luar biasa, dan suhunya jauh lebih tinggi daripada api biasa. Menggunakan api untuk mengalahkannya pasti akan berhasil. Ya, aku bisa mencobanya. Ye tidak ingin terus seperti ini, dia lebih suka pergi dan mencobanya. Ye mengeluarkan elemen api, meletakkannya di dadanya, dan mengalirkan kekuatan batinnya. Elemen api itu perlahan mulai terbelah dan berubah menjadi 9 bola api, seperti 9 matahari, yang mengelilinginya. Oh, hari ini aku akan menunjukkan kepada monster-monster salju ini betapa kuatnya aku. Ye menerjang salju, 9 matahari bersinar di sampingnya. Suhu tinggi menyebabkan salju di sekitarnya mulai mencair. Pada saat yang sama, semua monster salju terbang kembali. Kali ini, Ye menerjang dengan meriah, hanya demi bertarung dengan gigih. Ayo, ayo! Teriak Ye dan 9 matahari di sekelilingnya menyemburkan api yang berkobar, membakar abis monster-monster salju di langit. Benar saja, api itu membakar sayap para monster salju, menyebabkan mereka menjerit kesakitan dan jatuh tertelungkup ke salju. Akibatnya, mereka tak bisa lagi terbang. Nak, ambil kesempatan ini untuk menyerbu area ini. Oke. Ye berlari sambil mengendalikan bola api di sekitarnya. Meskipun ada banyak monster salju, mereka takut api dan tentu saja tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa melayang di udara dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, elemen api yang berubah menjadi 9 matahari, ini benar-benar kebal. Jika mereka mendekat sedikit saja, mereka akan ditelan api. Ye juga bergerak maju dengan mulus berkat bantuan elemen api, dan monster salju itu tak mampu menghentikannya. Kini, ia bisa meninggalkan area ini sejauh 2 mil lagi. Wus, wus. Tiba-tiba, Ye merasakan hembusan angin kencang dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua monster salju bergelantungan tepat di depannya, mengepakkan sayap mereka. Ribuan monster salju mengepakkan sayap sepanjang 3 meter di belakang mereka. Angin kencang tiba-tiba muncul. Angin dan salju telah menyulitkan orang untuk bergerak, dan dengan hembusan angin ini, Ye merasa kakinya seberat timah, dan seolah-olah ada dinding di depannya yang tak dapat ia dorong sama sekali. Gawat! Ye tak bisa bergerak. Bahkan elemen api pun terpengaruh oleh angin kencang. Api dikendalikan oleh angin. Angin kencang bertiup ke belakang dan api tak bisa menjalar ke depan. Ye mengeluarkan pedang Yushi. Ia tidak bisa mundur sekarang. Mengedarkan elemen api menghabiskan banyak energi internalnya. Jika ia mundur, monster-monster salju ini akan memanfaatkan kelemahannya dan menyerangnya berkelompok. Sekarang, betapapun sulitnya, ia harus menerima kenyataan dan terus maju. Membunuh. Tuan, di sini berangin dan bersalju, sebaiknya Tuan memakaikan lebih banyak pakaian.
Feng Ling mengambil mantel dan memakaikannya pada Chen Yuxin. Mengikuti jejak yang sepi, keluarga Chen segera menyusul, dan mereka bahkan selangkah lebih maju dari keluarga-keluarga lainnya. Tuan, lihat ke sana, apa yang terbang di langit. Sue Ming tiba-tiba berteriak, menunjuk ke langit di kejauhan tempat ribuan monster salju berputar-putar. Monster macam apa itu? Para penjaga keluarga Chen terkejut ketika melihat monster salju ini, tetapi Chen Yuxin sama sekali tidak panik dan bahkan tidak merasa aneh. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Kita sekarang berada di garis depan semua keluarga. Jika kita menunggu, itu hanya akan membuang-buang waktu, perintah Chen Yuxin. Ya, Tuan, lihat ke sana, sepertinya ada seseorang, kata Li Mei sambil menunjuk ke kejauhan. Bab 1768. Angin dan salju terlalu kencang, dan langit dipenuhi monster salju. Tak seorang pun bisa melihat siapapun yang berada ratusan meter jauhnya. Mereka hanya bisa melihat monster-monster salju berputar-putar di udara, lalu menukik ke bawah dan melancarkan serangan. Memang ada seseorang. Chen Yuxin mengangguk pelan. Dari kejauhan, ia samar-samar bisa melihat sosok manusia, yang membuatnya terkejut. Keluarga Chen datang dari jalan setapak yang tak berpenghuni dan menghindari penghalang alami. Seharusnya mereka 1 hari lebih cepat dari keluarga lain, tetapi bagaimana mungkin ada yang tiba lebih awal dari keluarga Chen? Tuan, sepertinya ada yang datang lebih awal dari kita, tapi kenapa hanya ada 1 orang? Tanya Chen Ruoya dengan tenang. Aku juga bingung. Keluarga mana yang tidak punya ratusan atau ribuan orang? Bahkan jika dia benar-benar berjalan di depan kita, pasti bukan cuma 1 orang. Wajah Chen Yuxin serius. Mungkinkah ada orang-orang yang bersembunyi di sekitar? Semuanya, hati-hati dan perhatikan sekeliling. Feng Ling, Sue Ming, kalian masing-masing akan memimpin 100 orang dan mencari ke kiri dan ke kanan untuk melihat apakah ada penyergapan di sekitar sini. Baiklah, tuanku. Ya, tuan, haruskah kita pergi dan membantu pria di depan? Tanya Chen Ruoya balik. Jangan khawatir, perintah Chen Yuxin. Lihatlah pria di depan. Dia telah dikepung begitu banyak monster, tapi dia masih bisa bertahan begitu lama. Sepertinya dia punya keahlian, kata Chen Yuxin ringan. 15 menit telah berlalu, dan pria di depan masih bisa bertahan dan terus bergerak maju. Tuan, kami telah mencari di sekitar sini dan tidak ada orang yang menyergap. Hanya ada orang di depan. Feng Ling memimpin anak buahnya kembali dan melapor. Tuan, karena tidak ada penyergapan di dekat sini, ayo kita segera ke sana. Baiklah, semuanya bersiap untuk berangkat. Pada saat yang sama, Ye Shikai berdiri di tengah angin dan salju, menggenggam Yusi di tangannya, menebas monster salju yang sedang menukik. Elemen api memang bisa memaksa mundur kebanyakan orang, tetapi angin kencang membuatnya sulit bergerak. Jika ini terus berlanjut, begitu kekuatan internalnya habis, ia akan tamat. Bajingan kecil, pergilah sekarang. Tidak, aku tidak bisa mundur sekarang. Jika aku pergi sekarang, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk melewatinya. Ye Shikai bersikeras untuk tidak pergi. Jaga punggungmu. Ye Shikai tiba-tiba berbalik, tetapi sudah agak terlambat. Sesosok iblis salju menyerangnya dari belakang. Ia tak mampu menghindar, dan bekas darah pun tertinggal di lengan kirinya. Darah mengucur deras dan menodai pakaiannya. Darah berceceran di salju, sangat jelas. Ye Shikai mengeluarkan selembar kain, membalut lukanya, dan terus bergerak maju sambil menahan rasa sakit. Ketika monster salju melihat darah, mereka langsung menjadi ganas, seperti hiu di laut yang mencium bau darah, dan menukik tajam. Bertarung lagi. Pedang Ye Shikai menghantam monster salju yang menukik dan langsung membelah mereka menjadi 2. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah batu terlempar dari angin dan salju dengan kecepatan luar biasa. Ye Shikai sibuk melawannya dan tidak sempat bereaksi. Batu itu langsung mengenai dahinya. Dalam sekejap, Ye Shikai bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Ia hanya merasa pusing dan anggota tubuhnya mulai melemah. Harus dikatakan bahwa seluruh tenaga di tubuhnya telah habis, dan ia pun jatuh ke tanah. Sudah berakhir. Aku tidak akan mati lagi. Darah mengucur dari dahinya, tetapi anehnya, monster-monster salju itu tidak mengambil kesempatan untuk merenggut nyawanya. Sebaliknya, mereka berhenti dan terbang menjauh ketika melihat Ye Shikai terbaring tak bergerak di tanah. Ye Shikai hanya merasa pusing dan segera pingsan. Sisi lain Gunung Kunlun. Hati-hati, ada orang di dekat sini, teriak hantu itu tiba-tiba. Nightmare, Phantom Fox,
dan Wang Kai segera berhenti dan bersembunyi di semak-semak di dekat situ. Sekelompok orang berjalan melewati mereka. Benarkah? Tempat apa ini? Dingin sekali, keluh Tang Ni. Tuan muda kedua, pakailah lebih banyak pakaian. Baiklah, baiklah, ayo cepat pergi. Aku tidak tahu harta apa yang ada di Gunung Kunlun. Mereka berempat menunggu sampai semua orang di depan mereka lewat sebelum keluar dari semak-semak. Jumlah mereka sekarang terlalu sedikit, dan Ghost tidak ingin gegabah menghubungi orang lain. Kelompok orang tadi berasal dari keluarga Tang di Chang'an. Sepertinya hampir semua keluarga lain juga datang ke sini. Nightmare pernah bertarung dengan keluarga Tang sebelumnya di reruntuhan Baiki dan mengenali mereka sekilas. Jika kami ditemukan oleh mereka sekarang, kami akan berada dalam bahaya besar. Apa kita akan seperti tikus yang menyeberang jalan, bersembunyi di sana-sini? Wang Kai sedikit marah. 3 istana dulu begitu kuat sehingga tak seorang pun takut pada mereka, tetapi sekarang mereka hanya bisa bertahan hidup dengan bersembunyi. Ini zaman yang berbeda. Jika kita ingin membalikkan keadaan, kita harus menemukan bosnya. Hanya dengannya kita bisa melawan Doris. Setelah kemunduran 3 istana, Istana Raja Laut Doris sudah memiliki kecenderungan untuk menyatukan alam dewa utama. Hantu itu menghiburnya. Orang tidak mungkin beruntung seumur hidup. 3 istana pernah mengalami masa kejayaan, dan tentu saja akan ada masa kemunduran, tetapi ia percaya bahwa selama Yesike masih ada, mereka masih punya kesempatan untuk melawan. Baiklah, demi kesempatan di masa depan, aku akan menanggung ini sekarang. Baiklah, ayo kita berangkat cepat dan jangan tertinggal. Di mana aku? Setelah waktu yang entah berapa lama, Yesike akhirnya terbangun. Ia tampak bermimpi, tetapi begitu membuka mata, ia lupa isi mimpinya. Di sekelilingnya gelap, hanya ada beberapa lampu yang samar-samar terlihat. Saat mendongak, tampak seperti gua dengan bebatuan di atasnya. Sepertinya ada api unggun di sekitarnya, jadi udaranya tidak sedingin dulu. Ia bahkan mengenakan 2 lapis selimut dan perban di kepalanya. Di mana gerangan ini? Xiao Kai, akhirnya kau bangun. Sebuah suara yang familiar terdengar. Yesike melihat ke arah pintu. Chen Yuxin bergegas masuk dan menghampiri tempat tidur. Kamu cedera kepala, jadi kamu harus berbaring di sini dan lebih banyak istirahat. Minum air hangat. Chen Yuxin membawa semangkuk air hangat dan memberikannya, tetapi Yesike menepisnya. Minggir. Aku baik-baik saja. Nada bicara Yesike dingin. Ia ingat saat bertarung dengan iblis salju tadi, kepalanya terbentur batu dan pingsan. Namun, ia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Chen Yuxin. Xiao Kai, cedera kepalamu sangat serius. Kalau aku tidak bertemu denganmu, kau pasti sudah mati. Kau harus lebih banyak istirahat. Serahkan sisanya padaku. Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tanya Yesike. Sekitar 3 jam. Lama sekali. Tidak, aku harus segera pergi. Yesike bersikeras untuk bangun dari tempat tidur. Chen Yuxin ingin menghentikannya dan menggenggam pergelangan tangannya. Xiao Kai, kekuatan batinmu. Chen Yuxin langsung bereaksi. Ia sedikit takut menghadapinya. Lagi pula, dialah yang secara pribadi menghancurkan dantian Yesike. Aku tidak ingin menjelaskan masalah ini sekarang. Biarkan aku pergi dulu. Yesike berjuang keras, cepat-cepat mengenakan mantelnya, dan bersiap untuk pergi. Bab 1769. Xiao Kai, kumohon jangan pergi. Chen Yuxin tiba-tiba menghentikan Yesike. Apalagi yang ingin kau katakan? Tanya Yesike dengan nada dingin sambil melepaskan perban dari kepalanya. Luka di kepalanya hanyalah luka ringan dan tidak serius. Ia tahu jika ia terjerat oleh Chen Yuxin, kemajuannya pasti akan terhambat. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, tetapi ada alasannya. Xiao Kai, jangan marah, oke. Chen Yuxin tidak menyangka dantian Yesike akan diperbaiki lagi. Tentu saja dia akan panik. Demi mempertahankan Yesike, dia tidak ragu menggunakan cara yang begitu kejam. Kesenjangan di antara mereka berdua telah terungkap. Sudah selesai. Aku pergi sekarang. Xiao Kai, jangan pergi. Chen Yuxin memeluk pinggangnya dengan kedua tangan. Kau sudah lama menghilang, aku mencarimu. Chen Yuxin menarik Yesike dengan kuat, dan dia sedikit tenang lalu duduk kembali. Semuanya sangat rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya untuk saat ini, kata Yesike ringan, sambil menatap perut Chen Yuxin. Karena kehamilannya, perutnya mulai sedikit membuncit. Kamu sudah hamil beberapa bulan. Kamu seharusnya tidak datang ke sini,
tetapi beristirahatlah di rumah untuk melindungi janin, kata Ye Shikai ringan. Anak di dalam kandungan Chen Yuxin adalah miliknya. Sekalipun dia membenci kecantikan yang kejam di depannya ini, anak itu tidak bersalah. Jika dia melampiaskan amarahnya pada anak itu karena Chen Yuxin, maka dia salah. Aku datang untuk mencarimu, Xiao Kai. Tahukah kau bahwa beberapa orang mengatakan kau menghilang di Gunung Suci karena kau melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu? Ada juga rumor bahwa alam rahasia Kunlun juga memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu. Itulah sebabnya aku datang untuk mencarimu. Senang sekali kau akhirnya kembali. Chen Yuxin begitu bahagia hingga ia menangis terseduh-seduh. Tentu saja ia senang bertemu Ye Shikai lagi. Setelah 2 bulan menunggu, ia hampir mengalami gangguan saraf. Baru saja di tengah salju, ia secara tidak sengaja menemukan bahwa orang yang melawan monster salju itu adalah Ye Shikai. Melihat Ye Shikai mengalami cedera kepala dan pingsan di tengah salju, Chen Yuxin segera meminta seseorang untuk membawanya ke gua terdekat untuk dirawat. Xiao Kai, senang bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Biarkan aku pergi dulu. Ye Shikai berjuang melepaskan diri dari pelukan Chen Yuxin dan menjaga jarak darinya. Karena kau sudah menemukanku, tak perlu khawatir. Ayo cepat turun gunung. Aku masih ada urusan, kata Ye Shikai dengan tenang. Xiao Kai, jangan pergi. Chen Yuxin tiba-tiba menghentikannya. Lagi. Xiao Kai, karena aku sudah menemukanmu, bagaimana kalau kita turun gunung sekarang? Aku tidak peduli dengan harta karun di buku rahasia Kunlun. Yang kuinginkan adalah dirimu, bujuk Chen Yuxin. Kau turun dulu. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi ke alam rahasia Kunlun, kata Ye Shikai tegas. Kenapa, Xiao Kai, kau bukan tipe orang yang rela mengorbankan nyawa demi harta karun itu? Kenapa kau ngotot mengambil risiko? Kalau aku tidak lewat tadi, kau mungkin sudah dibunuh monster salju itu, tanya Chen Yuxin balik. Aku punya alasan, kau tak perlu tahu. Aku pasti akan pergi ke alam rahasia Kunlun, dan aku harus menjadi yang pertama pergi. Ye Shikai bersikeras untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Feng Ling dan Sue Ming di pintu. Paman, silakan kembali. Kalian berdua pikir bisa menghentikanku? Ye Shikai mencibir. Sue Ming dan Feng Ling sama-sama orang yang cakap di bawah Chen Yuxin. Kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada Nightmare, tetapi Ye Shikai cukup percaya diri. Dia sudah berada di tahap fusi. Kesenjangan antara tahap distraksi dan tahap fusi sulit untuk dilampaui. Xiao Kai, ayo kita berhenti membuat masalah dan turun gunung, oke? Aku janji akan tinggal di rumah untuk mengurus bayinya. Chen Yuxin juga maju untuk membujuk. Ku bilang, aku benar-benar ada urusan. Kamu sedang hamil sekarang, jadi kusarankan kamu turun gunung saja, tapi kalau kamu tidak mau, aku tidak punya pilihan lain. Nada bicara Ye Shikai masih dingin. Ia melesat pergi dari samping, tepat di depan Feng Ling Sue Ming. Mereka bahkan tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Selama dinasti Qin, kultivasinya telah meningkat pesat. Di luar gua, tidak ada monster salju di dekatnya, dan sepertinya mereka telah melewati area monster salju. Ye Shikai berencana untuk terus mendaki gunung. Masih ada ratusan orang dari keluarga Chen di luar. Ketika mereka melihat Ye Shikai berjalan keluar dari gua, mereka penasaran dan terkejut, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Beberapa dari mereka mengenali identitasnya, suami Chen Yuxin, menantu keluarga Chen. Hentikan dia! Teriak Chen Yuxin tiba-tiba. Tentu saja, orang-orang yang hadir tak bisa lagi diam dan melangkah maju dengan pedang di tangan untuk menghentikannya. Mari kita lihat siapa yang berani menghentikanku. Ye Shikai menghunus Yusi, dan saat pedang itu terhunus, beberapa orang di depan terluka oleh energi pedang. Menantu, tolong pikirkan baik-baik. Nyonya rumah sedang tidak bahagia akhir-akhir ini. Dia sedang hamil. Tolong pertimbangkan dia lebih baik. Chen Ruoya melangkah maju dan membujuk. Aku hanya ingin pergi. Jangan hentikan aku. Aku tidak akan pernah menyakiti kalian. Ye Shikai berkata dengan dingin, kalian semua, minggir. Aku tidak akan pernah menyakiti kalian. Ketika Chen Yuxin muncul di hadapan semua orang, Ye Shikai mengembalikan pedangnya. Sebenarnya, ia bisa memahami Chen Yuxin. Meskipun ia telah melakukan banyak kesalahan dan menyakiti Ye Shikai serta orang-orang di sekitarnya, bahkan hanya belasan jam yang lalu, aula ketiga hampir dihancurkan oleh keluarga Chen, dan dantian Ye Shikai dihancurkan oleh tangannya sendiri, tetapi ini sudah menjadi masa lalu. Ia bukanlah orang yang menyimpan dendam, tetapi apapun yang terjadi,
ia harus terus maju dan pergi ke alam rahasia Kunlun. Hanya di sanalah ia akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi ruang dan waktu dan menemukan He Linghan kembali. Xiao Kai, bagaimana kamu bisa setuju untuk kembali? Aku sudah bilang kalau aku punya rencanaku sendiri. Karena kamu bertekad pergi ke alam rahasia Kunlun, pasti ada alasannya. Karena kita suami istri, kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Ye Shikai merenung dalam-dalam. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Chen Yuxin pasti akan marah. Lagi pula, jika dia ingin menjelaskan rangkaian kejadian ini secara detail, 3 hari 3 malam tidak akan cukup. Aku pergi ke alam rahasia Kunlun untuk mendapatkan energi yang konon mampu menembus ruang dan waktu. Ye Shikai hanya mengatakannya dengan enteng. Kenapa? Mungkinkah kau benar-benar melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu saat berada di Gunung Suci? Chen Yuxin agak tak percaya. Kedengarannya konyol, tapi mungkin itu benar-benar terjadi pada Ye Shikai. Lagi pula, banyak hal luar biasa hanya bisa dijelaskan dengan alasan yang jauh lebih luar biasa. Ya. Ye Shikai mengangguk sedikit, berbalik dan bersiap untuk pergi. Meski begitu, kau sudah kembali sekarang. Kenapa kau masih ingin pergi ke alam rahasia? Tanya Chen Yuxin balik, tapi ia punya firasat buruk. Bab 1770. Tidak ada komentar. Ye Shikai berkata dengan tenang, Xiao Xin, aku sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, aku akan pergi ke alam rahasia Kunlun. Selain itu, aku tetap menyarankanmu untuk turun gunung. Tidak, jika aku turun gunung sekarang, kau tidak akan datang lagi. Chen Yuxin tidak bodoh. Ia tahu betul bahwa Ye Shikai merasa jijik padanya. Kali ini ia akhirnya menemukan Ye Shikai. Jika ia melepaskannya lagi, siapa yang tahu apakah Ye Shikai akan kembali. Selain itu, alam rahasia Gunung Kunlun sangat berbahaya. Baru saja, Ye Shikai hampir dibunuh oleh iblis salju. Jika ia naik lagi, bahayanya akan semakin besar. Selain itu, ada semua keluarga Tionghoa. Setiap keluarga mereka setidaknya memiliki ratusan orang dan paling banyak ribuan orang, tetapi Ye Shikai sendirian. Kecuali jika kamu bersumpah akan kembali. Ye Shikai tetap diam. Yang ia inginkan adalah kembali dan menemukan He Linghan. Perasaannya terhadap Chen Yuxin sudah mati, tetapi bagaimanapun juga, Chen Yuxin masih hamil. Jika Ye Shikai tidak peduli, ia akan merasa sedikit bersalah. Tentu saja, kau sama sekali tidak berencana untuk kembali. Chen Yuxin mencibir, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku pernah mencoba jatuh cinta padamu, tapi aku benar-benar tidak bisa. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Aku merasa bersalah tentang anak itu, tapi aku tidak akan mengelak dari tanggung jawab ini. Saat anak itu lahir, aku akan membesarkannya. Chen Yuxin merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Mendengar ini, semua khayalan di hatinya hancur. Ia tahu mengapa Ye Shikai begitu membencinya, tetapi ia merasa sulit menerima kenyataan. Ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Ye Shikai. Selama 2 bulan menghilang, Chen Yuxin sangat tertekan dan menderita. Jika ia tidak mendengar bahwa alam rahasia Kunlun memiliki kekuatan untuk menjelajah ruang dan waktu, ia tak akan pernah berencana untuk datang. Xiao Kai, apakah kamu benar-benar akan pergi? Sudah kubilang aku harus pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu, oke. Xiao Xin, kamu sedang hamil dan ada bahaya di mana-mana di sini. Sebaiknya kamu tidak pergi, saran Ye Shikai. Kalau kau tidak mau mendengarkanku, kenapa aku harus mendengarkanmu? Chen Yuxin bergegas maju dan memeluk pinggangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Xiao Kai, aku membutuhkanmu sebagai suamiku, dan anakku membutuhkanmu sebagai ayahnya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kecelakaan. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, satu-satunya syaratnya adalah aku mati dulu. Chen Yuxin bersikeras untuk ikut, dan Ye Shikai tidak berhasil membujuknya, jadi akhirnya ia setuju. Hal ini membuatnya semakin merasa bersalah terhadap Chen Yuxin. Tuan, menantu, kami telah mengusir monster-monster salju itu. Kita bisa berangkat kapan saja. Chen Ruoya melangkah maju untuk melapor. Baiklah, ayo pergi sekarang dan jangan menunda lagi. Chen Yuxin berbalik dan menatap Ye Shikai. Xiao Kai, keluarga di belakang kita akan segera menyusul, ayo cepat pergi. Tuan, 3 orang lagi mengalami radang dingin, situasinya sangat serius. Kirim beberapa orang untuk mengirim mereka semua kembali, kata Ji Tao ringan. Ya, ayah, akhir-akhir ini, banyak orang yang mengalami radang dingin atau bahkan mati kedinginan.
Bukan hanya keluarga kami. Situasi di keluarga lain bahkan lebih serius. Jikian sedikit khawatir karena ia tidak tahu apakah situasinya akan memburuk, tetapi suhunya benar-benar turun. Kau benar. Ji Tao mengangguk pelan. Ada lebih dari selusin keluarga dan ribuan orang yang maju bersama keluarga Ji. Puluhan mayat berjatuhan di jalan setiap beberapa jam. Sepanjang jalan, para praktisi yang membeku hingga mati terlihat tergeletak di pinggir jalan. Sebelum berangkat, keluarga Ji telah memerintahkan mereka yang kultivasinya lebih lemah untuk kembali, dan sisanya adalah elit keluarga Ji, sehingga menghindari banyak korban yang tidak perlu. Berhentilah sejenak dan istirahatlah. Ingatkan juga semua orang untuk menjaga suhu tubuh. Jika ada yang mengalami radang dingin, segera laporkan. Bagus. Keluarga Ji bisa dibilang berada di ujung tanduk. Bukannya Ji Tao tidak terburu-buru, melainkan ia memang suka membalas dendam. Sekarang, jarak ke alam rahasia Kunlun masih panjang, dan tak ada gunanya merebut posisi pertama. Sebaliknya, jika terjadi kecelakaan, orang yang berjalan di depan pasti akan menanggung beban terberat, misalnya, para praktisi yang mati kedinginan di pinggir jalan. Larut malam, berkemah. Jikian tinggal sendirian di tenda dengan api unggun agar tetap hangat. Ia mengeluarkan buku untuk dibaca guna menghilangkan kebosanannya. Tidak banyak orang di keluarga Ji yang bisa mengobrol dengannya. Ji Yu adalah adik kandungnya, tetapi Ji Yu bukan seorang kultivator, jadi ia tidak datang ke Gunung Kunlun kali ini. Siapa itu? Jikian tiba-tiba berteriak, mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke pintu. Dengi Bulan, ini kami. Tiba-tiba, terdengar suara lembut dari luar tenda. Meskipun suaranya tidak keras, Jikian tidak bisa lagi mengenalinya. Itu adalah suara mimpi buruk. Kalian, cepat masuk, kata Jikian cepat, mempersilakan orang-orang di luar tenda masuk. Hebat, akhirnya kita melihat api. Aku kedinginan sampai mati. Wang Kai segera berlari ke api untuk menghangatkan diri, diikuti mimpi buruk, rubah hantu, dan hantu di belakangnya. Akhirnya aku menemukanmu. Jikian sedikit bersemangat. Setelah longsor, ia kehilangan kontak dengan para jenderal istana dunia bawah. Ia tidak menyangka mereka akan datang sendiri. Tunggu sebentar, kenapa kalian cuma berempat? Tanya Jikian balik. Logikanya, kalaupun terjadi longsor, mereka tidak akan cuma berempat, tapi tidak ada satupun anggota aula ketiga yang terlihat. Di mana Miehun dan Moji? Kenapa mereka tidak datang? Tanya Jikian balik, dan wajah keempat orang itu tiba-tiba muram. Kami menghadapi penyergapan oleh organisasi bayangan. Feng Ling, Sue Ming, dan yang lainnya ada di sana. Setelah pertempuran sengit, kami kehilangan banyak orang dan Miehun terluka parah. Nightmare menjelaskan dan perlahan menundukkan kepalanya. Miehun terluka parah, jadi aku memutuskan untuk membiarkan Moji dan anggota lainnya mengantarnya turun gunung, dan kami akan melanjutkan perjalanan naik gunung, lanjut Ghost. Kau melakukan hal yang benar. Jikian mengangguk sebagai jawaban, tetapi yang lebih ia khawatirkan adalah mereka sebenarnya diserang oleh agensi bayangan. Bagaimana kau bisa bertemu orang-orang dari agensi bayangan? Jikian tahu betul bahwa agensi bayangan adalah kartu truf rahasia di tangan Chen Yuxin. Bagaimana mereka bisa bertemu di Gunung Kunlun yang begitu besar? Ceritanya panjang. Kami sudah berada di jalan sejak longsor. Kami kebetulan bertemu tim keluarga Chen, jadi kami mengikuti mereka secara diam-diam. Kami menyusuri jalan setapak tak bertuan mendaki gunung dan sampai di sini. Di sanalah kami disergap oleh agensi bayangan. Jadi beginilah jalan rahasia itu. Jikian tiba-tiba tersadar. Pantas saja ia tidak melihat jejak keluarga Chen di sepanjang jalan. Ternyata Chen Yuxin sudah mengikuti jalan itu dan berjalan di depan yang lain. Jadi Anda juga tidak menemui hambatan alami apapun. Jurang alami apa? Kita ke sini lewat jalan setapak. Itu benar. Bersambung.